Yao Yao. Kenapa nyalain lampu? Silau banget. Chen Yao Yao. Nikah sama aku. Shen Yusing, aku akui orangmu. Ganteng banget, badan juga bagus, belajar juga pintar. Tapi kamu punya kelemahan fatal, yaitu miskin. Cincin kecil ini bahkan bukan berlian asli, kan? Kamu pikir aku bakal terima? Yao Yao, tunggu aku kaya. Nanti aku bisa. Sadarlah. Aku, Chen Yao Yao, dari kecil. Dibesarkan di lingkungan mewah. Kamu pikir aku bakal beneran cinta sama orang miskin kayak kamu? Cuma main-main aja kok. Coba-coba aja. Seriusan? Di kartu ini ada 200.000. Anggap aja uang putus. Pernikahanku pasti buat pernikahan bisnis. Jangan ketemu lagi. Kamu serius? Bohongin kamu buat apa? Tunggu. Bukannya kamu mau usaha? Ambil aja 200.000 ini. Shen Yusing. Maaf. Bu. Yao Yao, cepat lari. Keluarga kita bangkrut. 200.000 ini, tabungan rahasia ibu buat kamu. Bukannya pacarmu itu sayang banget sama kamu? Pelihara kamu pasti gak masalah. Bu, Yusing sampai sekarang cuma modal diri sendiri. Gak gampang. Aku gak mau jadi beban dia. Halo. Ini kantor polisi. Apa ini Nona Chen Yao Yao? Ya, aku. Nona Chen, orang tua Anda. Baru saja bunuh diri. Yu, lagi lihat cewek cantik mana? Kok bengong banget? Wah, kebetulan banget, cewek ini juga ada di sini. Tapi gue bilang, Yu, selera lu tajam banget. Gue udah lihat banyak cewek, dia yang paling cantik. Waktu itu gue juga mau ngejar dia, coba-coba aja. Tapi bokap gue gak kasih duit, ya udah deh. Lu panggil dia apa? Dia. Oh, Chen Yao Yao, si wanita jahat itu.
Siapa di kota A yang tidak tahu? Kemampuan jualannya luar biasa, tidak ada klien yang tidak bisa dia tangani. Kayu, jangan-jangan kamu mau tidur dengannya, aku kasih tahu ya. Dia. Bukankah dia anak orang kaya? Jangan ngomong sembarangan, mana ada anak orang kaya yang melakukan hal seperti ini. Bantu aku selidiki dia. Terutama 7 tahun yang lalu. Yao Yao, ayo, terus minum dong. Minum sendiri saja. Cantik, sendirian? Pergi. Jangan buru-buru menolak, siapa tahu kamu butuh. Jam tangan Patek Philippe palsu. Kemeja LV sudah lewat musim. Barang berharga di tubuhmu. Di total tidak sampai 3.000 yuan. Malu-maluin aja keluar cari cewek. Nggak tahu beli mie instan berani tambah telur nggak? Lihat kan, wanita ini memang realistis. Semua pakaian yang kamu pakai, kalau dijumlah. Termasuk celana dalam pun nggak sampai 100 yuan. Kamu pantas mana sama aku? Kak Yao Yao. Kontrak sudah didapat. Besok masuk kerja di Tiansheng. Xiaodong, ada apa? Chen Yao Yao. Kenapa? Setelah meninggalkanku, jadi begini keadaannya? Lepaskan, atau aku laporkan polisi. Kenapa? Sekarang kamu suka tipe seperti ini? Aku suka tipe apapun, bukan tipe seperti kamu. Xiaodong, kamu pulang dulu saja. Besok pagi jam 7.30 jemput aku. Kak Yao Yao. Aku tidak mau mengulanginya. Baik, kalau ada masalah telepon aku. Shen Yuxing, kalau tidak salah ingat, kita sudah putus bertahun-tahun lalu. Ini mau main apa lagi? Tidak ada apa-apa. Cuma mau lihat, kamu yang dulu sombong itu. Sekarang jualan, senang gak? Keluargamu kan kaya, bukan? Kenapa? Kamu anak orang kaya. Juga perlu keluar cari pelanggan dan berbisnis? Aku baik-baik saja. Setiap hari ada pria berbeda yang temani aku. Sangat senang, pokoknya lebih senang daripada saat bersama kamu. Masih ada urusan? Kalau tidak, aku pergi. Bukankah kamu keluar jualan? Aku kasih kamu 200.000, temani aku malam ini. Bagaimana dengan kontrak ini? Jualan kok sok suci. Chen Yao Yao, kamu bukan lagi putri kaya. Lepaskan. Gimana? Kurang? Oke,
500.000. Harga kamu segitu doang. Jangan coba-coba. Kayaknya bertahun-tahun ini kamu hidup enak ya. Tapi skill kamu payah, aku gak suka. Meski aku lagi kesepian, aku lebih baik cari gigolo daripada sama kamu. Udah cukup? Udah puas? Pergi. Shen Yusing, aku gak pantas buat kamu. Kak Yu, ada info tentang Chen Yaoyao dulu. Mama, selamat pulang. Kalau terus gini, kamu bisa mati. Kamu tahu? Kamu punya anak? Anak? Aku dan Shen Yusing punya anak. Makasih sayang. Mama, minum lagi? Bandel banget. Aku ambilin susu hangat. Mama pemalas. Mama mikirin dia lagi. Jangan-jangan dia papa aku? Selamat tidur, Mama sayang. Chen Yaoyao ini. Dulu emang anak orang kaya. Cuma, Chen Jingyun selalu jaga dia ketat. Begitu perusahaan Chen bangkrut, keluarga Chen langsung hilang. Oh, jadi bangkrut. Pantas saja. Hari pertama kerja. Semangat. Kepala Departemen Chen, tepat waktu ya. Selamat datang di Tiansheng. Mari bekerja sama. Silakan. Kepala Departemen Chen, ada hal kecil. Perlu aku sampaikan dulu. Ya, silakan. Nanti ketemu bos kita, jangan terlalu dekat. Bos kita itu romantis banget. Selain tunangannya, Nona Tangwan, dia gak mau dekat-dekat sama yang lain. Makhluk karbon betina, jangan mendekatinya dalam jarak 1 meter. Kalau mendekat, gimana? Karyawati terakhir yang mendekati bos dalam jarak 1 meter. Sekarang sudah dikirim buat bersihin toilet. Jujur, aneh banget. Bukan bosnya yang aneh, tapi Nona Tangwan. Keluarga Tang di kota A itu punya pengaruh besar. Kalau sampai nyinggung Nona Tangwan, disuruh bersihin toilet seumur hidup, kamu pun gak berani keluar. Kayaknya bos kita lumayan menarik ya. Sampai-sampai Nona Tang begitu waspada. Nanti kamu bakal tahu. Direktur Chen, silakan. Semuanya, ini direktur baru divisi penjualan. Mari kita sambut. Halo semuanya. Bos datang.
Bos, ini Direktur Divisi Penjualan. Chen Yao Yao. Direktur penjualan. Iya betul, Bos. Ini talenta yang direkrut langsung oleh Ketua Dewan. Walaupun tanpa wawancara, tapi CV-nya sudah saya taruh di meja Anda. Kamu ikut aku masuk. Ada apa nih? Kalau dipukul bos, termasuk kecelakaan kerja gak sih? Kamu mati-matian muncul di hadapanku. Sebenarnya mau apa? Selain tunangannya, Nona Tang Wan. Sudah mustahil. Jadi, aku dengar kabar kamu sukses. Sengaja datang buat minta balikan. Sudah lama banget, kamu pikir aku masih bakal nungguin? Wanita tak tahu malu kayak kamu yang cuma cari yang kaya? Bukannya bilang bakal lama? Kok masih nungguin aku di sini? Gak apa-apa, aku nungguin kamu. Kalau lebih lama lagi? Berapa lama? Aku tetap nungguin kamu. Uang ganti rugi kontrak Tianxiang, aku gak sanggup bayar. Kalau Bos Shen benci aku, pecat aja aku. Kalau Nona Tang tahu, pasti dia juga gak senang. Kakak Yao Yao. Halo, Dr. Song, gawat. Kakak Yao Yao kambuh lagi. Bos Shen, gawat, dari CCTV terlihat. Kondisi mental Direktur Chen kurang stabil. Sekarang dia di atap. Paman Song, ibu saya hari pertama bekerja di perusahaan baru. Apakah kedatangan kita akan mengganggunya? Tidak kok. Kita ini mau memberinya kejutan. Dr. Song, ada darurat. Kakak Ilya kambuh lagi. Apa? Kamu tunggu paman di sini dulu, ya nak. Baiklah. Ibu kambuh, tapi dia sudah 3 tahun tidak pernah kambuh, loh. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu adalah pasien pertama saya sejak saya bekerja. Dan juga yang penyakit mentalnya paling parah. Saya kira kesembuhanmu adalah sebuah keajaiban. Kenapa bisa kambuh hari ini? Kalau kamu tidak mau bicara, bisa pinjam bahuku buatmu bersandar. Sudah saya duga. Wanita sejahat hati itu, mana mungkin ada apa-apa. Chen Yao Yao, kamu benar-benar hebat ya. Begitu cepat sudah dapat tuan muda Song Er. Pengganti yang seperti ini. Yao Yao adalah temanku. Dia baru pindah ke lingkungan kerja baru, saya khawatir dia tidak terbiasa. Makanya datang sini lihat-lihat. Dia tidak terbiasa. Kamu datang lihat dia lalu dia langsung terbiasa? Tentu saja. Sudah cukup dilihat kan? Sekarang bisa pergi belum? Kita mau mulai bekerja.
Kamu pergi saja. Aku baik-baik saja. Ayo, nanti aku jemput kamu setelah selesai kerja. Terima kasih. Chen Yao Yao, apakah kamu seburuk itu? Siapa saja yang memberimu uang? Kamu mau kan? Uang, dokter. Tolong selamatkan anak saya. Cepat, cepat bawa ke ruang gawat darurat. Sayang, tenang ya. Nanti ibu pasti akan dapat banyak sekali uang. Pasti tidak akan biarkan kamu menderita. Siapa yang tidak suka uang? Kamu bajingan apa, berani-berani mengganggu ibuku? Dia ibumu? Lalu, apakah dia seharusnya ibumu? Lepaskan. Itu dia. Ibu lagi mikirin dia. Apa dia itu ayahku ya? Lepaskan. Kalau kamu berani, bunuh saya saja. Jangan sampai nanti menyesal, karena tidak ada obat penyesalan kan? Kamu ngapain sentuh anakku? Anakmu? Ini anakmu sama siapa? Bajingan? Bukan urusanmu. Chen Yao Yao. Jangan bilang padaku. Ini anakku. Salah paham, Pak Shen. Anakku umur 5 tahun. Tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku jelas-jelas 6 tahun. Si tukang main kasar ini beneran bapakku? Kita harus pergi kerja. Ayo. Hei, tolong selidiki. Anak Chen Yao Yao. Mama, wajahmu merah. Masih sakit? Mama nggak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Sebenarnya dia. Mama, aku tahu. Mama takut sama pria kasar. Yang bakal rebut hak asuhku. Tenang, Ma. Aku mau bikin surat pernyataan, putus hubungan sama dia. Coba lihat, Ma. Hadiah dari Paman Song. Kalung ini 9 juta. Wah, nggak tahu siapa anak orang kaya yang beli. Terus bakal dikalungin di leher mbak-mbak kaya mana. Sayang, hadiah ini terlalu mahal. Kita nggak bisa terima. Wah, ternyata ada juga yang Chen Yao Yao. Nggak berani terima. Kamu? Lama nggak ketemu. Dasar miskin. Kamu sanggup ganti bajuku ini? Maaf, Nona Tang, tapi kamu yang main HP nabrak duluan. Aku? Tangwan. Ngapain kamu? Nganggu teman lagi? Chen Yao Yao. Dia yang nodain rokku duluan. Oh gitu? Kebetulan ada CCTV. Ayo kita laporin ke guru. Biar guru lihat rekamannya. Gimana? Dasar perempuan lacur, suka ikut campur. Sudahlah, aku aja yang sial. Nggak nyangka, kan? Shen Yusing akhirnya jadi tunanganku. Sementara kamu jatuh sampai kayak gini. Dengar-dengar, di Rongcheng, nggak ada laki yang nggak bisa kamu taklukin. Kamu nggak diterima di sini. Tempat cupu kayak gini juga aku nggak betah. Aku cuma mau ngobrol bentar sama kamu.
Sayang, tunggu Mama di sini ya. Jangan nakal. Perempuan jahat ini kelihatannya nggak bawa niat baik. Apakah Mama sedang diintimidasi? Aku akan cari pria itu. Ternyata Yusing masih punya perasaan sama kamu, kan? Aku bahkan gak pernah menerima barang ini. Kalung ini bukan dikirim oleh Shen Yusing. Aku gak akan menerima barang apapun yang dia kirim. Chen Yaoyao, apa kamu anggap aku bodoh? Selain Yusing, siapa lagi yang bisa semurah hati begini? Apa itu dari para pria liar kamu di luar sana? Sudah kubilang, jangan ganggu aku. Bisakah kamu atur tunangan MU sendiri? Chen Yaoyao. Ingin ini? Sudah kubilang, kalung ini gak ada hubungannya sama dia. Aku tidak mau. Mama, Chen Yaoyao, apakah kamu gila? Kakak Yusing, bagaimana bisa kamu memberinya? Hadiah seberharga ini? Apa kamu masih punya perasaan sama dia? Kalungnya ada di sini. Aku gak ada perasaan apapun sama dia. Barang ini juga bukan aku yang kirim. Dan lagi. Sudah kubilang, kalau gak ada urusan penting jangan ke kantor. Sekretaris Hao, Ya, antarkan Nona Tang keluar. silakan, Nona Tang. Aku gak mau berkata dua kali. Aku paham, Kakak Yusing. Chen Yaoyao. Buatmu, Song Jinshu. Sepenting itu sampai kamu rela nyawa taruhan? Cuma buat rebut kalung busuk ini. Terima kasih atas bantuan Presiden Shen hari ini. Tapi sepertinya kamu gak punya hak untuk campur tangan. Bocah kecil ini, jangan-jangan dia adalah anak dari Kakak Yusing, kan? Sayang, siapa ayahmu? Bibi, mulutmu bau banget. Apa yang kamu bilang? Nona Tang, Presiden Shen akan tidak senang loh. Cuma anak haram, apa yang bisa dia capai? Chen Yaoyao, ternyata kamu masih gak mau belajar, biar aku ajarin kamu baik-baik. Chen Yaoyao. Menikah denganku. Ada apa? Barang seharga beberapa juta. Bisa bikin kamu tunduk ya? Atau kamu takut Song Jinshu tahu tentang ini? Membuangmu. Chen Yaoyao. Kenapa kamu begitu hina? Angkat kaki. Minta padaku. Kumohon. Bos Shen. Saya yakin Anda sudah tahu, saya adalah manajer penjualan yang direkrut khusus oleh Ketua Dewan. Jika Anda masih melakukan tindakan ekstrim terhadap saya akan melaporkan Anda langsung kepada Ketua Dewan. Dan kendalikan wanita Anda. Silakan Bos Shen meninggalkan kantor saya. Kenapa belum pergi? Kakak Yusing, aku terlalu mencintaimu. Maafkan aku. Aku belum menyetujui pertunangan kita.
mohon, Nona Tang, mulai sekarang jangan lagi mengklaim diri sebagai tunanganku. Wan Wan adalah tunanganmu. Kenapa tidak boleh mengklaim? Paman Shen, Masalahmu di perusahaan sudah kudengar. Chen Yaoyao itu, aku yang rekrut untuk penjualan, reputasinya terkenal. Seluruh kota Rong tahu, wanita macam ini. Jauhkan dirimu darinya. Aku tidak akan mengizinkannya menikah ke keluarga Shen. dengan Paman Shen yang memutuskan, si Jalang Chen Yoyo ini pasti tidak bisa menikahi kakak Yusing. Paman Shen, dia hanya sedang tergoda. Jangan marahi dia. Aku tidak akan menikahi Chen Yao Yao. Sedangkan Tang Wan, aku juga tidak akan pertimbangkan. Kalau bukan karena kakakmu cacat kedua kakinya, pertunangan ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Benar. Kalau bukan karena dia cacat, Anda juga tidak mungkin mengakuiku. Kamu. Tuan Shen, Anda adalah anak bos Shen yang ditinggalkan di luar. Ibumu menghubungi bos Shen sebelum meninggal. Ibumu dulu bekerja di klub malam. Aku juga tidak menyangka dia melahirkanmu. Karena sudah keluarga Shen, pergilah. Jaga baik-baik dirimu. Cepat pergi. Pergi. Kalau nggak bisa dibujuk, Shen Yusing si anak nakal itu. Ya selesaikan Chen Yao Yao. Kakek, cari siapa? Kok anak ini kayak familiar ya? Agak mirip sama foto kecilku. Saya cari Nyonya Chen Yao Yao. Mama lagi belanja, kakek masuk duduk dulu. Oke. Kakek pakai sepatu. Baik. Anak yang baik sekali. Kalau ini cucuku, bagus banget. Kakek minum. Kamu nggak takut kakek orang jahat? Nggak takut. Aku lihat foto kakek di berita. Orang penting. Pintar. Memang ada niat sama Yusing. Kakek, ini foto papa aku. Apa? Kamu serius? Serius. Sayangnya papa aku kasar, mau mukul aku sama mama. Aku nggak mau akui dia. Dasar brengsek. Dia berani mukul kamu? Kakek bantu kamu habisi dia. Kakek bisa menang nggak? Hari ini kan kakek bilang, kakek orang penting. Kakek cari banyak orang, habisi dia bareng-bareng. Mama, Hang, gimana? Ada di rumah dengan baik? ada. Cuci tangan makan yuk. Ayo, sayang. Rumah ada tamu hari ini? Sing Chen ya? Ini rahasia antara kamu sama kakek. Jangan bilang mama ya. Oke. Kakek harus bantu aku sama mama cepat-cepat. Nggak ada. Halo, Dong Mingyang. Kamu kenapa hari ini? Telat 1,5 jam. Maaf Kak Yao Yao. Aku udah lama datang. Di kantor direktur terus. Shen Yusing? Kamu ngapain di kantornya? Kak Yao Yao. Saya dipromosikan. Pak Shen meminta saya menjadi asisten direktur utama. Kamu bercanda? Kita baru masuk kerja berapa hari? Promosi apa lagi itu? Beneran. Mari. Ini asisten barumu. Direktur utama bilang, demi membersihkan reputasi perusahaan. Sekarang, bahkan nyamuk jantan pun yang terbang dekat kamu.
harus dipukul mati. Manajer Chen, kamu ini. Cari pria buat kerja sama? Pak Shen duluan. Mau kemana? Ada janji sama Pak Liu. Dia setuju, ada proyek. 300 miliar mau ditandatangani. Ini proyek utama, yang ditunjuk langsung oleh ketua. Kalau Pak Shen tidak ada urusan lain, saya pergi dulu. Berdiri. Saya ikut. Anda tunggu di mobil saja. Kamu beneran anggap saya supir? Semoga Pak Shen tidak mengganggu kerja normal karyawan. Selamat siang, Pak. Tolong atur wanita di depan itu duduk dekat jendela. Maaf, Pak. Wanita itu sudah pesan ruang privat. Cukup ini? Cukup, 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 cukup. Pak Liu, ruang privat penuh. Kita duduk sini aja. Nona Yao Yao, makin cantik aja. Lihat dulu, duduk dulu. Yao Yao, kamu terlalu sopan. Asal kamu ada. Di mana kita bicara, sama aja. Kak Yu. Kamu juga di sini? Tadi nggak berani kenalin. Keluar cari angin. Matahari terbit dari barat. Workaholic juga ada waktu istirahat. Kalau nggak ada urusan, minggir sana. Kak Yu. Itu kan Chen Yao ya? Pria tua itu megang tangannya. Kamu. Shen Yusing, kamu sakit ya? Tadi tangan mana yang megang? Mau apa sih? Berani sekali. Dasar siapa kau? Kau tahu saya siapa? Berani mukul saya? Nama saya Shen Yusing. Aduh. Pak Shen. Kita nggak ada salah apa-apa. Kamu mukul saya buat apa? Shen Yusing, kamu nggak ada salah. Iya enggak? Dia pegang kamu. Terus kenapa kalau dia pegang aku? Aku suka aja dia pegang. Apa dia pegang aku? Bikin aku hilang kulit apa daging? Urus aja urusanmu sendiri. Wah, Chen Yao Yao berani mukulin juga? Kali ini Chen Yao Yao bakalan selesai. Iya. Aku hampir lupa, cewek kayak kamu. Siapa aja bisa naik asal ada duit. Yao Yao, gimana kalau udahan aja? Lihat tuh keributannya. Pak Liu, ini nggak bisa dia nggak selesai. Kamu harus lapor polisi. Tangkap orang gila ini. Yusing. Yao Yao, sebenarnya aku nggak apa-apa kok. Istirahat 2 hari udah sembuh. Yao Yao, jangan gegabah ya. Aku ke rumah sakit dulu. Taktik mundur buat maju yang bagus. Kalau dia nggak bantuin kamu mukulin orang itu, si Liu gendut itu pasti nggak bakal berhenti hari ini. Kamu nggak takut ya? Kalau hal ini sampai ketahuan bapak. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Demi satu kontrak, muka aja nggak dianggap. Betul, aku cuma mikirin diriku sendiri. Muka itu apaan sih? Kalau hari ini aku masih mikirin muka, Liwen tahu pasti bakal putus hubungan sama aku. Kamu punya kuasa dan pengaruh, bisa nggak takut apa-apa. Aku masih harus nafkahin anak. Hah? Besok tim dari kantor bakal datang buat negosiasi. Dan juga bakal suruh Liwen tahu. Tanda tanganin kontrak proyeknya. Kamu keluar. Maksudnya? Maksudnya ya begitu. Proyek ini nggak butuh kamu lagi. Aku ngerti.
Semua yang dilakukan Pak Shen hari ini cuma buat balas dendam sama aku. Atau jangan-jangan Direktur Chen pikir aku masih ada perasaan sama kamu? Pak Shen, proyek ini nggak akan aku lepas. Kita lihat aja siapa yang lebih jago. Bagus. Semoga cepetan kita nggak saling berhutang. Dua orang ini ada cerita. Halo sayang. Bukannya dokter bilang kamu harus kurangi makan gula? Itu beda dong. Yang ini kan dari sayangku. Dikasih HMPH. Sayang. Xing Chen, ya kalau begitu kakek pergi dulu ya. Dah. Kakek, terima kasih sudah membela aku dan Mama. Ini imbalan untuk kakek. Baik. Sudah sepuh begini, masih bisa cinta lagi ya? Kurang ajar. Berlutut. Apa yang aku janjikan pada cucuku, pasti akan kulakukan. Berlutut. Kamu sudah tahu, kan? Chen Yaoyao yang bilang padamu? Tidak ada hubungannya dengan Chen Yaoyao. Lalu bagaimana kamu tahu? Aku memukuli Liu Wentao. Apa? Kamu juga memukuli Liu Fangzi? Kamu memang punya kecenderungan kekerasan. Pergi, cari psikolog. Periksa tuan muda. Ya. Sekarang bisa berlutut kan? Kalau hari ini kamu berlutut, aku bisa pertimbangkan untuk membatalkan pertunanganmu dengan keluarga Tang. Sudah. Bosan banget. Kapan Mama pulangnya? Wah, kakek ini hebat banget. Beneran bisa ngadain si tukang pukul. Terima kasih, kakek. Pak Shen, informasi putra Direktur Chen sudah kami dapatkan. Dapatkan apa? Selain nama, tidak ada yang bisa ditemukan. Sepertinya semua informasinya telah dihapus. Apa? Antara Shen Yusing dan Chen Xingchen. Mengonfirmasi hubungan darah, aku ternyata punya cucu. Semoga Tuan dikaruniai banyak keturunan. Sudah saya lakukan sesuai perintah Tuan. Menyembunyikan informasi Tuan muda kecil. Tuan, ini, kenapa tidak diberitahukan pada Tuan muda? Dia sampai tidak tahu kalau punya anak sendiri. Bagaimana bisa mewarisi perusahaan Shen? Sekarang ini, saat kritis peralihan kekuasaan. Si Guyou ini juga mulai bergerak. Belum saatnya mengakui anak ini. Kamu awasi mereka, ibu dan anak ini, kalau ada apa-apa. Langsung beritahu aku. Ya. Pak Liu, Yao datang ya. bagaimana kabar Bapak? Kakak dokter gimana? Cari tempat duduk sendiri ya. Kakak lagi kesakitan nih, jadi gak bisa nemenin kamu. Ah, jangan bilang begitu. Aku datang menjenguk Bapak, itu sudah seharusnya. Pak Liu, soal kemarin itu. Maaf banget ya. Yao, jangan sungkan-sungkan gitu dong. Lagian kemarin kamu sampai. Nempeleng Shen Yusing buat aku. Kalau aku masih nyalahin kamu, aku yang jahat dong.
Makanya Pak Liu bisa sukses besar. Yao, jujur aja sama aku. Shen Yusing itu, apa dia ke kamu? Agak itu. Dasar perempuan tak tahu malu. Kamu yang bikin suamiku. Jadi begini, masih berani datang sini? Aku copot kulitmu. Perempuan tak tahu malu. Aku gebukin kamu. Lihat tuh. Ini salah paham semua. Tolong. Perempuan jahat, aku gak bakal lupa ini. Cewek ini, aduh. Yao. Maaf banget ya, kamu jadi lihat hal memalukan gini. Cepat duduk. Ah, masa sih? Aku yang malu. Aku cuma mau jenguk Bapak, malah bikin kakak ipar salah paham. Kontrak ini, mana berani aku minta Bapak tanda tangan lagi. Besok, aku suruh orang lain dari perusahaan yang urus sama Bapak. Yao. Lihat, kamu sampai dipermalukan begini gara-gara kontrak ini. Aku tanda tangan. Pulpen. Yao, kamu gak apa-apa? Kerja bagus. Istri Pak Liu datangnya pas banget. Kak Yao, buat kontrak ini. Kamu terlalu berani. Gimana kalau beneran cedera? Itu karena kamu gak kenal dia. Cewek kayak gini. Buat uang, apa aja dia berani lakuin. Maaf ya, Direktur Shen. Kontraknya sudah aku dapat. Kalau aku kasih tahu Liu Pangzi, kalau kamu lagi jebak dia, menurutmu dia bakal ngapain? Ini, Silakan saja, Direktur Shen. Yao. Beliin dia obat ya. Oke, Tunggu. Tadi siapa yang mukul? istri Pak Liu. Bagaimana gelang yang kubeli? Lumayan bagus. Oh ya, aku kasih tahu kalian. Chen Yao, si jalang itu. Waktu itu dipukuli sama aku, malah nggak berani melawan. Masih sok-sokan di depanku, nggak tahu dia sok apa. Dasar jalang, berani-beraninya menggoda suamiku. Dasar pelacur, menggoda satu nggak cukup, masih berani menggoda suamiku. Kalian siapa sih? Aku nggak kenal kalian. Kalian gila, dasar perempuan sialan. Masih nggak ngaku? Pukuli dia. Nggak nyangka istri bos Liu orangnya kayak gini. Sepertinya dia bilang Chen Yao. Nggak bisa dipercaya juga ya. Iya, benar kata suamiku. Chen Yao itu kompeten dan dermawan. Soal strategi bisnis, pria yang pernah kerja sama dengannya. Nggak ada yang bisa mengambil untung darinya. Yao. Berhenti. Kok cedera? Parah enggak? Paling kamu tahu diri. Buat dapetin proyek, cuma luka kecil kok, nggak apa-apa. Sebenarnya, kalau kamu nikah sama aku, kamu. Dokter Song. Aku anggap kamu teman baik, bunganya cantik. Tapi nggak cocok buat aku. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Shen Yusing adalah ayah Xing Chen. Bukan? Apa karena dia? Song Jinshu. Dokter Song, kamu pergilah. Kamu mau apa? Aku nggak akan menyerah. Aku bahkan belum menganggapmu sebagai pesaing. Gak tahu terima kasih. Apa? Keluarga Shen mau batalin tunangan? Nggak mungkin. Paman Shen kan jelas-jelas sangat puas sama aku. Paman Shen MU itu yang telepon sendiri. Istri Shen Yusing cuma bisa aku. Kalau bukan aku, nggak boleh orang lain. Jalang, ortu lu udah mati, masih aja berulah.
Kok tumpah bensin sebanyak ini? Gawat. Mobil ini nggak bisa dikendarai. Pak Shen, sopirnya nggak jemput, keterlaluan banget. Gimana kalau aku antar saja? Pak Shen. Aku belum naik mobil. Buru-buru banget. Lagi diare ya? Buru-buru pulang ke toilet? Hai Chen Yao Yao. Aku sudah bunyikan klakson berkali-kali. Tuh lihat kamu. Kau sama sekali gak dengar sih. Pasien, sekarang sudah jam pulang kerja. Kalau ada urusan, bicara di kantor saja nanti. Chen Yao Yao, kamu sekarang segera. Langsung pinggirkan mobil. Mobilmu bocor, bocornya bensin. Bisa meledak kapan saja. Shen Yusing. Remku sepertinya rusak. Sial. Chen Yao Yao, jangan panik. Tenang, dengar aku bicara. Sekarang nyalakan lampu sein, pindah jalur, pelan-pelan gesekkan pembatas jalan. Coba lihat bisa nggak pakai bantuan. Tenaga pembatas jalan, buat mobil berhenti. Paham? Shen Yusing, kalau aku nggak salah ingat, 2 menit lagi di depan ada tanjakan. Apa? Jangan-jangan aku pergi seperti ini, juga bagus. Nggak perlu capek-capek lagi. Chen Yao Yao, kamu dengar aku nggak? Chen Yao Yao, sadar dong. Aku nggak boleh mati, aku masih ada si kecil Xingchen. Aku nggak boleh mati. Chen Yao Yao, dengerin aku. Depan ada pembatas jalan, sekarang, tabrak. Aku. Ah. Shen Yusing. Bangun. Kamu jangan kenapa-kenapa, Shen Yusing. Shen Yusing, kamu jangan kenapa-kenapa. Shen Yusing. Shen Yusing, kamu bangun. Shen Yusing. Pasien ini cepat berbaring. Chen Yao Yao. Dasar babi. Rem mobil rusak begitu. Kamu kok bisa nyetel lama banget sih? Kamu gimana? Sakit nggak? Chen Yao Yao. Jangan alihkan pembicaraan. Aku lagi ngomongin mobil. Jangan pikir. Aku peduli sama kamu. Kamu ngapain? Barusan bikin aku kaget setengah mati. Kok jawabnya nggak nyambung? Chen Yao Yao. Kamu bisa dengar aku bicara? Kamu belum periksa. Cepat berbaring. Dia sudah tidak bisa dengar. Kalian sampai sekarang belum sadar? Cepat bawa dia periksa. Bu, Anda bisa dengar? Pasien ini sudah kehilangan pendengaran total. Ditanya, perlu pemeriksaan lagi. Lihat tangannya, Bu. Pergi. Panggil semua dokter ke sini. Iriao, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik. Tadi agak tuli. Sekarang sudah bisa dengar. Bisa dengar. Tangannya? Tangan juga baik-baik. Sudah dibalut. Mulutnya sampai sobek ketawa. Kalau begitu oke. Aku selamatkan kamu nyawaku, tidak lihat kamu tersenyum padaku. Kamu gimana? Kata dokter apa? Otaknya masih oke? Otaknya ada masalah?
Kamu harap aku jadi idiot, ya? Iya kan? Sepertinya baik-baik saja. Cuma tidak tahu, waktu dokter obati kamu. Apa dia masukin bawang putih ke mulutmu? Yao, kamu baik-baik? Ku dengar kamu kecelakaan. Tidak apa-apa. Pak Shen, Tuan Song Er, kalian berdua juga di sini. Kalau begitu aku tidak ganggu lagi. Sakit sekali. Pak Shen, Tuan Song Er, kalian berdua. Bisa minggir sebentar? Aku perlu bicara dengan Yao. Tidak bisa. Maaf ganggu. Tunggu. Tidak, Chen Yao demi Liu Fangzi. Bisa sampai mengusirmu keluar. Orang yang tidak didapat, wajar gelisah. Aku ini namanya punya andalan. Kamu bilang ini gimana? Jadi maksudmu? Ini ulah keluarga Tang? Kecilkan suara, nenek. Aku kasih tahu. Pak Shen bertahun-tahun tidak punya pacar. Itu jasa besar Tang Wan. Ku dengar beberapa tahun lalu, ada anak perempuan bos kecil. Ngejar ketat, akhirnya kecelakaan mati. Sekarang keluarga Shen dan Tang batal tunangan. Aku kira ini akan ditimpakan ke kamu. Meski dia batal tunangan, tidak mungkin menikahiku. Terima kasih, Kak Liu. Aku paham. Baiklah, kamu istirahat yang baik ya. Aku pergi dulu. Oh iya, istriku dipukuli oleh orang yang disewa Pak Shen. Kalau kamu bilang dia nggak tertarik sama kamu, aku nggak percaya. Dah. Nona Tang, kamu mau aku serahkan diri? Bahkan kalau kamu nggak serahkan diri, Xiao Tiansheng juga bakal cepat ketemu kamu. Kamu mau bunuh aku? Sekarang kamu punya dua pilihan. Jeblosin aku, kita berdua masuk penjara, kamu nggak dapat apa-apa. 2. Gantikan aku tanggung dosa ini, bayarannya 5 juta. Cukup buat lunasin semua utangmu. Setelah kamu keluar dari penjara, sisa hidupmu nggak perlu khawatir soal uang lagi. Chen Yao, kali ini nasibmu baik. Sayang, kakek antar kamu ke rumah sakit. Cuma jenguk mamamu sebentar. Ngapain kamu bersin barang? Mamaku takut gelap, aku mau jenguk mama. Kamu tenang aja, papamu. Si gila kekerasan itu, dia punya duit, dia bakal bayar orang buat jagain. Dia nggak bakal, dia cuma bisa ganggu aku sama mama. Bocah nakal, ayah nggak bisa selamatin kamu. Shen Yusing, bukain pintu buat aku. Jangan mimpi. Shen Yusing, kamu kekanak-kanakan gak sih? Halo, Mas Las, kamu pasti Chen Yao ya? Dengar-dengar kamu pintar banget, aku ada pertanyaan. Mau nanya-nanya, boleh minta WeChat? Teman, aku juara kelas, ada masalah apa? Tanya aja sama aku. Nggak usah. Bisa gak kamu jangan kekanak-kanakan gitu? Dia aja mau minta WeChat-nya. Ya minta aja. Tujuh tahun yang lalu. Kamu ninggalin aku. Apa karena Cheng Group bangkrut? Yao. Kondisi kamu kambuh, nggak stabil, aku sarankan kamu pergi dari Tiansheng Group. Kamu takut si pria kasar itu rebut hak asuhku. Mama tenang, aku mau bikin surat pernyataan. Jamin putus hubungan sama dia. Chen Yao, kamu murahan banget ya? Siapa aja yang kasih duit, boleh ya? Bukan. Aku bangkrut atau enggak? Enggak ada hubungannya sama putus atau enggaknya kita. Kalau dulu tahu kamu sekarang bisa sesukses ini, aku pasti enggak bakal lepasin kamu. Chen Yao.
Kamu berani banget ngomong gitu. Yang aku omongin itu beneran semua. Kenapa nggak berani? Ya udah bagus. Aku tadi takut. Balas dendam ke orang yang salah. Akhirnya pulang ke rumah. Mami mau mandi dulu ya. Satu, 2, 3, 4. Penyakit mama kok makin parah ya? Pasti gara-gara si tukang pukul itu. Aku mau minta kakek buat ngerjain dia lagi. Sayang Sing Chen, lagi ngapain? Rahasia. Main apanya? Kamu gimana bisa sampai di rumah sakit? Kamu bilang rahasia. Sekarang ini kamu bilang rahasia lagi. Oh banyak banget rahasianya sih. Kalau anak udah gede, pasti banyak rahasia dong. Oke deh. Mami sama sekali nggak penasaran sama rahasiamu kok. Cuma sedikit sedih aja. Ini buat kamu. Harus dirahasiain ya. Oke. Direktur Utama. Udah selesai? Cuma sekali jongkok bisa dapat 5% saham Tiansheng. Lain kali ada kesempatan kayak gini, ingat panggil aku lagi ya. Cepetan pergi sana. Yang penting cucuku senang. Apa Direktur Utama udah tahu? Kalau Sing Chen itu anaknya Shen Yusing? Kalau emang gitu, aku harus gimana? Chen Yaoyao. Jam kerja, ngapain kamu mondar-mandir di sini? Aku saranin, jangan coba-coba mimpi yang gak nyata. Nanti, akhirmu bakal sengsara banget. Lebih sengsara dari kamu? Dengar-dengar kamu baru aja diputusin tunangannya. Aku? Kamu? Mau apa? Masalah kecelakaan itu, aku belum ngitung sama kamu. Apa hubungannya kecelakaan itu sama aku? Orangnya udah lapor diri duluan. Wah, kamu pinter juga yang ngikutin beritanya. Ada apa? Aduh, Om Shen, tolong belain aku dong. Chen Yaoyao, dia berani mukulin aku. Direktur Utama. Gimana? Lihat nih, Nggak apa-apa kan? luka, lihat, semua ini perbuatannya. Aku tanya kamu. Anda menanya saya? Tentu saja. Kalau kamu terluka, bagaimana aku menjelaskannya pada cucuku? Oh, aku. Masih baik-baik saja. Aduh, sakit sekali. Paman Shen, lihatlah. Aduh, Nona Tang, jangan lari-larian kemana-mana lagi. Sekarang perjanjian pernikahan kedua keluarga kita sudah dibatalkan. Kalau kamu sering datang ke Tiansheng, mungkin akan merusak reputasimu. Jangan-jangan si tua bangka ini juga disuap oleh Chen Yaoyao, si jalang itu? Bercerai saja bisa rujuk kembali. Membatalkan pertunangan. Belum tentu tidak bisa menyambung kembali jodoh. Tidak apa-apa. Terima kasih, Kakak Yusing. Bukankah dulu kamu yang mau? Aku menyesal. Kamu kalau ada urusan apapun ke depannya, bisa langsung melapor padaku. Beritahu ketua dewan direksi. Ini melangkahi atasan.
Mengerti, Direktur Shen. Kamu, Kakak Yusing, lihat dia. sialan. Dia tadi membantingku sampai. Ayah. Aku ada pertanyaan untuk ayah. Kenapa sikap ayah tiba-tiba berubah drastis? Sebelumnya, bukankah ayah selalu mendukung pernikahan politikku dengan keluarga Tang? Sekarang kenapa jadi? Iya. Aku sudah berpikir jernih. Lihat, keluarga Shen kita ini bukan keluarga bangsawan ternama. Lagi pula, kalau dirunut 3 generasi ke atas, siapa yang keluarganya dulu? Tidak hidup dari bertani di sawah? Jadi, soal Chen Yaoyao ini bukan tidak bisa diterima. Dia tidak pantas. Mama, pesanan makanannya sudah sampai. Aduh, Mama, ini bekal penuh cinta yang aku siapkan untukmu. Jangan lupa dimakan. terima kasih, sayang. Ayo. Mama pasti makan. Masuk. Kakak Yaya, bos meminta kamu untuk ikut malam ini ke acara bisnis yang diadakan Buffet. Nggak mau. Kakak Yao Yao, acara bisnis ini ngumpulin semua orang penting. Bukannya kakak selalu ngehargain koneksi? Koneksi bisa dibangun pelan-pelan. Bos bilang, kalau kakak nggak dateng, dia bakal pecat aku. Bangsat. Aku ikut. Makasih kakak Yao Yao. Udah, nggak usah makasih. Udah makan siang? Dibuatin Singchen sayang. Makasih kak. Pak Shen, kakak Yao Yao setuju. Tunggu. Kotak makan ini. Dari mana? Ini dikasih kakak Yao Yao. Bos sampai keluar duit banyak, beli. Yang jual garam dipukul mati ya? Dikasih garam berapa banyak sih? Masakan Singchen sayangnya. Memang nggak pernah ngecewain. Cewek ini. Tiap hari cuma makan ini. Xiao Xiao, ambilin beberapa botol air buat aku. Pak Shen, airnya. Ailun, aku lupa bawa sepatu. Sekarang udah jam pulang. Jalanan macet, di lantai atas Tiansheng ada helipad. Suruh 211 anterin ke sini. Oke, Nggak usah ribet-ribet. Aku pakai sepatu sendiri aja. Anda adalah pasangan resmi Pak Shen. Anda pantas dapat semua ini. Kalung Anda unik banget.
Nona Chen, coba lihat sepatu ini. Oh, iya. Pak Shen mana? Pak Shen merasa waktunya mepet, jadi duluan. Dia bilang kamu harus datang tepat waktu, kalau enggak, bonus tahunan dipotong. Ini putri siapa sih? Cantik banget. Iya. Cantiknya nggak ketulungan. Dari pakaiannya kelihatan. Dia pakai semua baju high-end yang belum dirilis. Iya, kayaknya bukan orang sembarangan. Cewek brengsek ini gimana bisa datang? Permisi, saya cari Pak Shen dari grup Tiansheng. Tolong tunjukkan undangannya. Chen Yaoyao, nggak nyangka ya? Kamu ngejar Kak Yusing sampai sini. Tempat ini nggak bisa sembarang orang masuk, loh. Ini kan acara makan malam bisnis buffet teh. Nona Chen, aku ingat keluarga Chen kamu. Kayaknya udah bangkrut, ya? Pakai cara apa kamu dapetin undangannya? Jangan-jangan dapat dari tidur sama laki-laki. Kayaknya dia mau tidur sama laki-laki pun percuma. Nih, lihat. Tetap aja nggak bisa masuk. Kayaknya kalian udah jago banget, pasti. Udah dapat undangannya, kan? Kamu berani-beraninya bilang kita tidur sama laki-laki. Wah, aku nggak bilang gitu. Kamu sendiri yang ngaku. Udah, jangan ribut sama dia. Kita tunggu di sini aja. Lihat gimana caranya kamu masuk. Nona Chen pasti punya undangan. Shen Guo, Rupanya Nona Tang masih ingat si sampah yang diceraikan ini. dia itu Shen Guo. Katanya, dia orangnya aneh. Katanya, sejak kakinya lumpuh, dia jadi mau odi banget. Sering aja bikin orang cacat gegara salah tindak. Wan, ayo kita pergi. Nona Chen mau ikut masuk sama aku? Makasih, nggak usah. Nona Chen, yuk kita masuk. Silakan. Oh, jadi ini cewek yang disukai Shen Yusing. Seru juga. Gimana sih kamu bisa berurusan sama si jagoan itu? Yang di depan pintu tadi. Hah? Aku nggak kenal dia. Oh, mendingan beneran gak kenal. Dia sekarang sama Kayu, perseteruan sampai mati. Caranya, kejam banget loh. Kayu. Ya ampun, laki-laki kayak gitu, mendingan nggak usah. Tapi Nona Chen ini, sebagai perempuan, malah ngotot mau jadi pelakor. Hari ini pasti aku minta penjelasan darimu. Oke? Kalau gitu, aku duluan ya. Tetap aja kamu jago. Istri Buffett. Aku paling benci selingkuh. Kamu nangis gini. Chen Yaoyao, sial banget. Jangan kira karena ada beberapa pria ganteng yang bersulang untukmu, lalu kamu jadi hebat. Bahkan sengaja berpelukan dengan pria lain di depan mataku. Kak Yu, kamu beneran mikir apa sih? Aku udah bawa orang ke sini, tapi kamu malah diam aja. Kalau gini terus, aku ajak Nona Chen berdansa aja deh. Ah, cuma bercanda kok. Ayo. Chen Yaoyao.
Nona Chen lupa kalungnya. Ailun. Hei. Siapkan mobil, kita antar ke Nona Chen. Oke. Ada apa ini, Yusing? Kenapa kamu cuma diam aja? Ayo cepat ke sana. Tunggu, dia minta tolong padaku. Nyonya ini. Nona ini, sebenarnya apa yang terjadi? Sampai-sampai membuat Nyonya Buffett tersinggung, bahkan di depan banyak orang, membuatnya malu seperti ini. Siapa yang tahu? Kayaknya bakal susah deh. Dasar jalang, berani melawanku. Oh, ternyata Nyonya Buffett. Aku tidak tahu bagian mana yang membuat Nyonya marah. Kalau tidak tahu, terus pukul saja. Pukul sampai dia tahu. Baik, Nyonya. Masih tidak mau bertindak? Minggir. Chen Yao Yao, asal kamu bilang. Aku langsung ke sana sekarang. Asal kamu bilang butuh aku. Aku bisa tanpa ragu berdiri di sampingmu. Chen Yao Yao, kenapa kamu tidak bilang? Kalau aku minta bantuan Shen Yusing, entah dia mau bantu atau tidak, dia pasti akan berdiri. Berlawanan dengan keluarga Buffett. Nanti Tian Shen mungkin akan ada masalah. Nyonya Buffett, aku ingin penjelasan yang jelas. Baik, kalau tidak tahu, aku ingatkan kamu. Kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Kalau sekarang mengakui kesalahan, aku bisa maafkan kamu. Oh, ternyata mencuri barang orang. Pantas saja. Aku tidak. Masih ngotot ya? Sudah ku bilang tidak. Katanya tidak. Lanjutkan pukulnya. Minggir. Aku, Chen Yao Yao. Berjalan lurus, duduk tegak. Kalian bilang aku mencuri? Kalau begitu tunjukkan buktinya. Siapa bilang kamu mencuri? Cukup. Bikin ribut apa sih? Ini semua karena dia yang tidak mau mengakui kesalahan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kalian bilang aku mencuri, tolong tunjukkan buktinya. Maaf sudah mengganggu pesta malam ini. Kenapa kamu lebih mau malu daripada mau minta tolong padaku? Tuan Shen, di mana Nona Chen? Ini kalung yang dia tinggalkan. Kalung ini, dari mana dapatnya? Aku lihat Nona Chen selalu memakainya di leher. Dilihat dari bekas pemakaiannya, dia sudah memakainya bertahun-tahun. Chen Yao Yao. Ternyata kamu masih menyimpannya sampai sekarang. Tuan Buffett. Pengalaman memalukan hari ini. Besok aku akan balas 100 kali lipat. Apakah kakak Yusing sudah gila? Beraninya dia bicara seperti itu. Berbicara seperti itu kepada Tuan Buffett. Apakah ini artinya grup Tiansheng akan berperang melawan keluarga Buffett? Meskipun Tiansheng kuat, tapi usaha keluarga Buffett menyebar ke seluruh dunia. Apakah aku harus takut dengan anak muda pemula? Kau sudah menghancurkanku. Aku tidak bisa jatuh sekarang. Sayang Xing Chen masih menungguku. Chen Yao Yao. Maafkan aku. Shen Yusing.
Aku tidak ingin mencintaimu lagi. Tidak sangka wanita ini terhadap anak haram itu. Begitu setia. Lagi pula bagaimana anak haram pantas mendapatkan cinta? Pulang. Yao Yao. Di mana kamu? Chen Yao Yao. Aku butuh penjelasan dari MU. Kak Yu. Mari kita pergi ke rumah Yao Yao dulu untuk memeriksa. Benar. Kakek. Ibu aku takut gelap, juga takut petir. Jangan takut sayang, kakek di sini. Kapan ibu aku pulang? Jangan takut. Kakek, kalau saja kau benar-benar kakekku. Sayang Xing Chen. Kakek memang kakek aslimu. Sayang, ceritakan ke kakek tentang masa kecilmu dulu. Dasar perempuan brengsek, aku tahu kau ada di dalam. Cepat buka pintu. Kau kan butuh uang? Temani aku main. Sejak saat itu, aku dan Mama jadi takut saat malam hujan badai. Sayang, nanti setiap malam hujan, kakek akan datang menemanimu ya? Yao Yao. Chen Yao Yao, buka pintu. Jangan takut sayang. Kau bapak? Ayah si gila kasar. Kau panggil aku apa? Ayah si gila kasar. Siapa yang izinkan kau memanggil begitu? Dia tidak salah panggil. Kaulah ayah kandungnya. Kenapa kau sentuh anakku? Anakmu? Ini anakmu dengan bajingan siapa? Ada salah paham, Tuan Shen. Anakku umur 5 tahun, tak ada hubungan denganmu. Apa? Aku tidak percaya. Dia, Chen Yao Yao, mana mungkin melahirkan anakku? Benar. Tes DNA menunjukkan kalian berdua memang hubungan ayah dan anak. Terima kasih. Kak Yu, ini benar. Anakku. Chen Yao Yao. Berapa banyak lagi yang kau sembunyikan dariku? Ayah, kapan Mama pulang? Apa? Mamamu belum pulang? Mau tahu di mana Chen Yao Yao? Kau? Lepaskan aku. Aku tak berharga bagimu. Menyandera aku tak akan. Membuat Shen Yusing terancam. Kau meremehkan dirimu sendiri. Di hati Shen Yusing ya? Berarti, lihatlah pesta buffet hari ini. Dia takkan berbuat apapun untukku. Makanya, kau harus bekerja sama denganku. Kita gulingkan Shen Yusing bersama. Nanti, posisi direktur utama grup Tiansheng. Kau yang lakukan. Rasa malu yang dia berikan padamu, bisa kau balas satu persatu. Bagaimana? Aku tak mampu. Lepaskan aku. Baik. Aku punya banyak waktu.
Menunggu kau setuju. Lepaskan aku. Tahan dia. Lepaskan. Tuan muda, nona ini mungkin punya gangguan bipolar. Gangguan bipolar, berdasarkan manifestasi klinis, lepaskan aku. Serta pengambilan sampel darah yang baru saja saya lakukan pada nona ini, ditemukan komponen obat untuk gangguan bipolar. Tenangkan dia. Chen Yao Yao. Aku cacat sejak lahir. Hatimu yang cacat. Sebenarnya, kita berdua adalah pasangan yang paling cocok. Aku jadi semakin menyukaimu. Mama. Xing Chen, tenang. Ayah pasti akan bantu cari mama kembali. Kontrak pengalihan saham sudah siap. Lihat. Sudahlah. Lebih baik kau lihat ini dulu. Ini adalah kisah masa lalu anak ini, Yao Yao, selama bertahun-tahun. Dari berbagai tanda menunjukkan, dia meninggalkanmu dulu karena terpaksa. Gangguan bipolar. Hampir mati. Song Jinshu adalah dokternya. Berdasarkan laporan pemeriksaan yang saya dapatkan ini, terlihat keinginan untuk hidupnya saat itu sangat rendah. Jika dia tidak mengandung bayi Xing Chen. Hah, Chen Yao Yao adalah pasien pertama saya. Keadaannya lebih parah dari yang saya bayangkan. Dokter Song, pasien sekarang tidak makan minum, bahkan cairan nutrisi. Menunjukkan reaksi penolakan. 30 Desember 2018, cerah. Hari ini pasien mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan di bak mandi. Untungnya diselamatkan tepat waktu. Chen Yao Yao. Chen Yao Yao. Chen Yao Yao hamil. Saat saya beritahu kabar ini padanya, dia akhirnya bereaksi. Kau akan mati jika terus begini. Kau tahu. Kau punya anak? Saya mengetahui sebuah nama yang tersembunyi di dasar hatinya. Bernama Shen Yusing. Orang itu, Shen Yusing. Dialah tombol emosinya. Semuanya salahku. Aku bukan manusia. Cukup. Tidak cukup. Tenanglah. Chen Yao Yao, kau memang hina ya? Siapapun yang kasih uang bisa, ya? Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Demi satu kontrak, malu pun tidak dihiraukan. Kamu sekarang hebat sekali, berkuasa, tidak takut apapun. Aku masih harus menghidupi anak. Nyonya ini. Bagaimana bisa aku memperlakukannya seperti ini? Dengan hak apa, aku memperlakukannya seperti ini? Dia memukulku karena Liu Pangzi. Karena takut aku dituntut. Dia tidak minta tolong padaku di ruang jamuan, karena takut aku dapat musuh. Huo Ken. Rupanya orang yang buta mata dan hatinya. Selama ini, adalah aku. Huo Ken, gunakan semua koneksi. Harus temukan Chen Yao Yao. Apa yang Shen Guiyou mau? Kasih semua padanya. Baik. Semua koneksi? Ya, semua koneksi. Termasuk grup Buffett. Keluarga kami pernah takut pada siapapun. Dia cuma seorang Shen Yusing. Cuma grup Yansheng bisa buat apa? Sekarang 60% saham. Keluarga Buffett.
ada di tangan Shen Yusing. Menurutmu dia bisa buat apa? Apa? Itu tidak mungkin. Shen Yusing ternyata punya kekuatan sehebat itu. Shen Yusing hanya butuh beberapa tahun, sudah sampai tingkat ini. Cepat siapkan hadiah dan minta maaf. Dengar-dengar Dr. Song adalah psikiater terbaik di dunia. Kalau begitu, saya serahkan pada Anda. Saat saya berobat, harap yang lain bisa menyingkir. Dan Anda, bolehkah saya tinggal? Akan pengaruhi efek pengobatan. Kalau begitu, merepotkan Dr. Song. Awasi mereka ketat. Siap? Yao Yao, bangun. Dr. Song, Kamu kenapa di sini? ada sedikit masalah. Sebelum aku datang, dengar-dengar Shen Yusing sudah mendeklarasikan perang pada keluarga Buffett. Apa katamu? Demi kamu. Dia cukup berani ya, Yao Yao. Bagaimanapun juga. Sekarang kita pergi dulu dari sini. Ayo. Cepat sekali ya datangnya. Kontrak yang kamu mau ada di sini. Lepaskan orangnya. Jangan buru-buru. Saya suruh kamu lepaskan orangnya. Dengar tidak? Sebagai pebisnis, kamu pasti paham. Kadang-kadang begitu kamu terburu-buru, maka kamu sudah kalah, Yusing. Semua yang kamu mau ada di sini. Tujuanmu sudah tercapai. Jujur saja, aku kadang-kadang benar-benar iri padamu. Sebagai anak haram keluarga Shen, bisa dapatkan harta keluarga Shen. Bahkan Chen Yao Yao. Kamu menghinanya di depan umum. Dia tidak mau bekerja sama denganku. Yao Yao. Maaf. Kamu masih ada permintaan apa lagi? Langsung katakan saja. Aku ingin kamu mati. Bisakah kamu lakukan? Mama. Mama, aku pasti akan menemukanmu. Haha. Menyuruhmu mati agak keterlaluan ya. Kamu berlutut di atas ini 30 menit, aku akan maafkan kamu. Yusing, jangan. Kalau kamu berlutut, kakimu akan rusak. Kamu berlutut di atas ini 30 menit. Aku akan lepaskan Chen Yao Yao. Shen Guiyou, kamu keterlaluan sekali. Kalau tidak mau berlutut, pergi saja. Mulai sekarang. Chen Yao Yao adalah orangku. Hidup atau mati. Aku tidak bisa jamin. Aku berlutut. Yusing, jangan. Kamu. Jangan berlutut, Shen Yusing. Jangan berlutut. Jangan. Jangan. Tahan dia dan bawa pulang. Yao Yao. Suruh mereka berhenti. Berhenti.
Yao Yao. Maaf. Biarkan kami pergi. Kalau kalian berani lukai aku, hari ini tak seorang pun bisa pergi. Jangan coba-coba melangkah lebih jauh. Kamu, Jangan. Yao Yao. Tenanglah, dia tidak pantas. Chen Yao Yao, tenang dulu. kalau tidak lepaskan kami, aku bunuh kau hari ini. Kita sama-sama mati. Berani kau? Hah? Orang gila bunuh orang gak kena hukum. Coba aja kalau nggak percaya. Baik. Lepaskan mereka. Yao Yao. Beri aku. Kamu akan baik-baik padanya? Dia lebih penting dari nyawaku. Sudah ketemu? Belum. Ya cari cepat. Siap. Bukannya kita udah terima duit cewek itu? Waduh. Kamu tahu nggak siapa cewek itu? Iya sih. Cewek itu kelihatannya emang bukan orang baik-baik. Ini nih yang beneran ampuh. Iya. Nah. Rumahmu di mana? Aku mau cari mama. Mama apa papa? Nggak jelas. Mungkin mamamu udah pulang. Ayo kita cari mamamu ya. Aku udah nggak sabar pengen lihat. Kamu bakal gimana kalau tahu anaknya hilang? Chen Yao Yao, aku mau kamu tahu. Nganggu aku, nggak ada akhir yang baik. Paman Shen? Kok Bapak? Aku nggak ada waktu jelasin. Aku masih harus cari anak. Anak? Anaknya Chen Yao Yao? Kamu pernah lihat? Di mana? Nggak, aku cuma penasaran. Kenapa Bapak nyari? Anaknya Chen Yao Yao? Jujur aja, anak itu adalah anak Yusing. Apa? Jangan-jangan salah? Mana mungkin dia? Nggak mungkin salah. Untunglah bayi itu hilang. Paman Shen, aku akan membantu Anda mencarinya bersama. Kencangkan laju. Ya, Berhenti. ada apa, Tuan Muda? Bukankah kamu sedang terburu-buru ke rumah sakit? Xing Chen. Daddy. Ya. Ternyata benar-benar ada panggilan Daddy. Telingamu salah dengar, orang lain itu memanggil Daddy. Apa yang Daddy? Daddy, ini dia. Ingin mengambil keuntungan dari saya, ya? Aku akan membuatmu. Ibu. Kualitasnya sangat bagus. Terima kasih kalian telah menyelamatkan anakku. Tidak perlu terima kasih, apa yang kami lakukan adalah perbuatan baik. Apa yang kami lakukan adalah perbuatan baik. Tentu saja kami harus menerima imbalan. Bukankah kamu bilang melakukan perbuatan baik tidak meminta imbalan? Tapi imbalan ini membuat saya harus memintanya. Biarkan saya sentuh saja sekali. Ini memang benar untuk kalian semua. Namun, apakah wanita ini yang menyuruh kalian menjual bayi itu? Ya, benar dia, penampilannya sangat genit. Dilihat saja sudah tahu dia bukan orang baik.
Terima kasih bos. Semua orang bersenang-senang saja hari ini. Semua pengeluaran. Aku yang bayar. Wan, apakah kamu benar-benar akan menikah dengan Shen Yusing? Itu pasti benar. Konon katanya soal pembatalan pernikahan itu bukanlah keinginan Shen Yusing sendiri. Konon katanya Shen Yusing. Bahkan keluarga Buffett pun harus menghormatinya 3 jasa. Mari kita angkat gelas, beri ucapan selamat untuk Wan. Jangan bermimpi. Bukankah kamu ingin ucapan selamat? Kalau begitu aku doakan wanita sepertimu yang keji, tidak tahu malu dan jahat, tidak akan mendapatkan cinta seumur hidup. Hidup sendirian tanpa sandaran. Chen Yaoyao, apakah kamu sudah gila? Pelacur, Kata-kata ini saya berikan untukmu sendiri. satpam, apakah semua satpam mati? Cepatlah tolong aku. Seret wanita gila ini keluar. Chen Yaoyao, bagaimana berani kamu memukul orang? Benar, menurutku kamu benar-benar sudah gila. Jangan-jangan kamu ditolak oleh Shen Yusing, ya? Lalu melampiaskan ke Wan kami? Kenapa aku pukul kamu? Kamu sendiri yang bilang. Aku mana tahu. Kamu mau jual anakku. Masa kamu nggak tahu? Jual kenapa? Cuma anak haram kok. Anakmu itu cuma lelucon. Wan bantu urusin, malah lebih gampang. Iya kan? Kamu hamil duluan, bawa anak haram, masih berani teriak-teriak di sini? Jangan kira karena dulu ada hubungan sama Shen Yusing bisa seenaknya sama kami. Keluargamu hancur. Orang jatuh, urus kamu nggak perlu kami turun tangan. Sebelum urus dia, biarin aku puas dulu dong. Soalnya kan, bunga sosialita terkenal di Rongcheng. Rasanya pasti enak banget ya. Chen Yaoyao, berani buat onar di keluarga Tangku? Siap-siap mati. Nggak ada anak buat andalan, mau lawan aku pakai apa? Siapa berani kurang ajar sama nyonya muda keluarga kami? Ini Pak Shen, kepala rumah tangga keluarga Shen. Kamu nggak salah lihat? Pak Shen, jangan marah. Siasat kecil Chen Yaoyao ini, aku nggak anggap penting. Pak Shen datang buat membela Wan kami, ya? Kalau gitu, keluarga Shen mengakui status Wan sebagai nyonya muda. Selamat, Wan. Keinginanmu terkabul. Cuma, nggak kayak orang-orang yang cuma mimpi naik kelas. Sekarang, sandaran terakhirmu pun tumbang. Mau lawan kami pakai apa lagi? Cepat lepas baju, biar abang puas. Nanti abang minta ampunin buat kamu. Kalian yakin banget kalau nyonya muda yang dimaksud pasien adalah Tang Wan? Memangnya, kamu nyonya muda keluarga Shen? Tentu saja aku. Kalian, Pak Shen, jangan buru-buru. Aku mau lihat. Mimpi indah Chen Yaoyao ini bakal bertahan sampai kapan? Siapa sih yang nggak tahu? Dulu kamu tinggalkan Pak Shen karena dia miskin? Hal ini, seluruh sekolah tahu. Jangan-jangan kamu kira Pak Shen masih mau nikah sama kamu? Iya, ya. Percaya diri banget sih. Pak Shen kan, bukan pria biasa. Dia pikir, dengan sedikit siasat bisa kendalikan Pak Shen? Udah, nggak perlu buang waktu buat sampah. Apa masih bengong? Ayo lakukan. berhenti. Pak Shen, tidak apa-apa. Kakak Yusing, kalau ada masalah, tanggung saya. Aku bilang berhenti. Nyonya muda keluarga Shen kami adalah Nona Yaoyao. Apa? Tidak mungkin. Apa Chen Yaoyao benar-benar akan menikah ke keluarga Shen? Pak Shen, aku belum pernah dengar soal nyonya muda keluarga Shen. Apalagi dari keluarga miskin seperti ini. Dia pantas menikah ke keluarga Shen? Oh, aku tahu. Jangan-jangan kamu diberi uang oleh Chen Yaoyao untuk pura-pura di sini? Chen Yaoyao, kau benar-benar menghalalkan segala cara. Tapi trik kecilmu ini, kami tidak peduli. Iya, menyuap seorang kepala rumah tangga, berani sombong di sini. Pak Shen, jangan sampai demi keuntungan kecil, kau hancurkan masa depanmu. Iya, nanti kalau Wan laporkan ini ke Pak Shen, kau akan kena masalah besar. Sungguh tidak masuk akal. Jangan harap mereka punya otak. Tenang, Nona muda, kali ini pasti aku mereka memberi pertanggungjawaban padamu.
Ayo, tangkap mereka semua. Siapa yang berani? Ayah, akhirnya ayah datang. Kalau ayah tidak datang, aku sudah mati dihina mereka. Pak Shen, ayah Shen dan aku adalah sahabat dekat. Kau bawa mereka buat keributan di sini, sepertinya tidak pantas. Hanya menjalankan perintah. Ayah, Pak Shen hanya terpengaruh oleh Chen Yaoyao ini. Kalau mau hukum, hukum dia saja. Chen Yaoyao. Mirip sekali dengan ayahmu, Chen Jingyun. Aku anak perempuan ayah, tentu mirip. Hanya tidak tahu, apa Tang Wan mewarisi gen ayah. Sehingga jadi sebodoh ini. Dasar kamu, bajingan. Chen Yaoyao. Aku tahu alasanmu berani bersikap begitu. Keluarga Shen memang sudah menyebarkan kabar bahwa kau akan segera menikah dengan Shen Yusing. Apa? Kata-kata Chen Yaoyao ternyata benar. Tapi Shen Hong 11 pun harus beri saya muka. Begini, saya yang putuskan. Kamu minta maaf kepada Wan Wan. Masalah hari ini selesai sampai di sini. Ayah, bagaimana bisa membiarkannya pergi semudah itu? Aku. Iya, bagaimana bisa membiarkannya pergi semudah itu? Orang yang berbuat salah harus minta maaf. Jadi, orang yang harus minta maaf adalah Tang Wan. Untuk apa saya minta maaf? Chen Yaoyao, kamu pasti sudah gila kan? Berani-beraninya menantang Presiden Tang. Presiden Tang sudah memberimu langkah turun. Kamu malah tidak mau menerima. Chen Yaoyao, kamu yakin benar ingin Wan Wan minta maaf padamu? Bukan cuma minta maaf, dia juga harus bertanggung jawab sesuai hukum. Cukup. Kamu belum juga menikah masuk ke keluarga Shen, tapi sudah bertindak seenaknya begitu. Apakah kamu percaya aku menyuruh mereka mengusirmu keluar dari sini? Tidak percaya. Tuan muda. Yao maaf, aku datang terlambat. Sayang Xingqian, sudah tidur belum? Sudah tidur. Tapi ini pertama kalinya aku jadi ayah. Wajar kalau agak kerepotan. Anak haram itu akhirnya ditemukan juga ya. Paman Tang. Urusan keluarga Shen saya, kapan giliran kamu? Ikut campur tangan? Yusing. Aku dan ayahmu kan sudah. Ayahku berkata. Sejak putrimu menculik cucunya dan menjualnya ke pedagang manusia. Budi baik keluarganya kepada keluarga Tang sudah tidak ada lagi. Paman Tang. Atas dasar persahabatan kita selama bertahun-tahun ini. Suruh Tang Wan menyerahkan diri saja. Tidak, tidak, ayah, tolong selamatkan aku ayah, aku tidak bisa. Tuan Buffett bersama istrinya sudah datang. Cepat undang mereka. Tenang, ayah pasti tidak akan biarkan mereka membawamu pergi. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Tidak bisa dilupakan. Penghinaan Aruya padaku, hari ini semuanya akan diselesaikan bersama. Tidak demam kan? Sudah tidak bisa membedakan mana yang lebih berkuasa. Aku adalah raja terbesar di tanganmu. Tuan Buffett, Anda datang tepat waktu. Ada orang yang membuat onar di sini, tidak mau menuruti peraturan. Siapa yang berani membuat onar di keluarga Tang? Saya yang akan melindungimu. Istri Tuan Buffett, Anda pasti harus menolong saya. Ini sudah ditolong, itu si berposisi di antara itu. Hari ini dia datang menyerang lagi. Maksudmu Nona Chen Yaoyao juga ada di sini? Ya, itu dia. Hukumanmu sebelumnya belum cukup. Dia malah semakin berani. Cukup! Chen Yaoyao, langit selalu melindungiku. Tuan Tang, apakah Tuan Shen Yusing juga ada di sini? Mereka inilah yang buat keributan. Dengan kehadiranmu, mereka pasti tak berani lanjut. Shen Yusing ini, melihat Tuan Buffett pun tak tahu sopan untuk menyapa. Begitukah cara keluarga Shen mendidikmu? Chen Yaoyao, hari ini, biar Nyonya Buffett lagi-lagi mengajarimu jadi orang. Baiklah. Apa nasihat? Tuan Buffett dan Nyonya Aruya? Berani sekali. Yang berani adalah kalian. Tuan Shen, sebelumnya semuanya salah istriku.
Aku minta maaf di sini. Tuan Shen, maaf. Aku sebelumnya hanya mendengar hasutan wanita bermarga Tang itu. Baru berani melawan Nona Chen. Tuan Shen, tolong maafkan aku. Apa yang kau lakukan? Tuan Buffett sepertinya memohon pengampunan Direktur Shen. Apa aku sedang bermimpi? Tuan Buffett, kau, diam. Menyinggung Direktur Shen sama artinya menyinggung seluruh keluarga Buffett. Yang harus kalian minta maaf bukan aku, tapi istriku. Bagaimana kau melakukannya? Sudah kubilang, aku adalah kartu truf terbesarmu. Nona Chen, maafkan. Nyonya Shen, maafkan aku. Maaf, aku tak bisa memaafkanmu. Jika seseorang, karena punya kekuasaan bisa seenaknya menghina orang lain, maka orang itu tak beda dengan hewan. Aku tak bisa lupa penghinaan yang kau berikan. Jadi aku tak bisa memaafkanmu. Nona Chen, Dengar, Nona Chen, aku benar-benar tahu salah. Nona Chen, aku tahu kau dari keluarga Chen. Aku dan ayahmu kenal lama. Bahkan aku tahu alasan keluarga Chen bangkrut. Katakan, Aku punya bukti yang cukup. Buktikan bahwa kebangkrutan keluarga kamu adalah ulah keluarga Tang. Bahkan kematian orang tua kamu juga tidak bisa lepas dari keterlibatan mereka. apa yang kamu katakan? Kamu berbohong. Urusan keluarga Chen ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang saya. Aku akan bunuh kamu. Semua ini perbuatanmu. Yao Yao. Keluarga Tang tersangka dalam pengumpulan dana ilegal dan persaingan bisnis ilegal. Seluruh asetnya disita. Tang Yuan Hong bersama putrinya Tang Wan tersangka pembunuhan disengaja. Sudah ditangkap. Kedepannya, kamu tidak perlu minum obat lagi. Terima kasih, Song Jinshu. Selamat untukmu. Setelah berputar-putar, akhirnya kamu kembali ke sisinya juga. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu juga cepat menemukan cinta sejati. Mommy. Yao Yao. Ayo kita pulang. Yao Yao. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu ada di hati aku.